ya yang ditulisnya di Filipi. Pada saat ini dia menulis itu pada saat dia tersiksa, menderita, dipenjarakan oleh pemerintahan Roma pada saat itu karena pemerintahan firman, yaitu pemerintahan keselamatan Injil yang disampaikannya kepada seluruh bangsa, termasuk kepada orang Yahudi dan juga kepada orang non-Yahudi, Samaria dan lain-lainnya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwasanya yang mengikut Kristus itu adalah orang yang menjadi contoh teladan. Nah, sering kita dengar kata orang tua, ikong gabe si contoh doho, asabuan non didiru anak mi, katanya. Nah, baru ada orang tua lain mengatakan tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Nah, artinya kalau orang tua itu menunjukkan contoh teladan yang baik, hidup di dalam Kristus, udah baru nantinya anak-anaknya pun mengikut, jadi contoh teladan juga dalam mengikut Kristus. Nah, ini juga sering dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak yang dikasihnya, Timotius. Itu dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 10 itu. Artinya kita pun juga nanti untuk menghadapi organisasi, karena sudah dibentuk dan dilantik panitia dan kami rapat semalam, itu juga harus dasar Injilnya ada untuk menjadi pengurus gereja, yaitu 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 10 itu menjadi contoh teladan tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Nah, ini mau dikatakan Rasul Paulus, dia menderita, dia tersiksa, dipenjarakan, disiksa daging dan tubuhnya, dibuat tempat yang gelap, dirantai, tetapi dia menunjukkan dia pengikut Kristus yang setia. Jadi itulah teladannya. Nah, inilah ditiru oleh pengikut Kristus yang lain. Nah, jadi kalau orang yang mengikut Kristus itu jangan lagi ya melakukan apa yang dunia berikan kepada mereka. Maka Paulus mengatakan perut mereka adalah tuannya. Artinya jangan hidup dalam kenikmatan dunia lagi untuk Kristus. Nah, dijauhkan diri dari segala hawa nafsu dan kejahatan. Itu nasihat-nasihat. Bagaimana pula orang tua kita memberikan nasihat, begitulah kita. Nah, dengan orang yang mengikuti teladan Kristus ini, maka kemurahan Tuhan itu sesuai dengan tema kita hadir di tengah-tengahnya. Bagaimana kemurahan Tuhan itu atau berkat itu ada sama kita? Kalau kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kalau kita tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, jadi harus kita seturut dulu dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi contoh teladan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa sebagai pengikut Kristus. Maka kemurahan Tuhan itu dinyatakan. Itu apa yang dinyatakan untuk kita? Pertama, keselamatan itu telah diberikan melalui Tuhan Yesus. Nah, itulah Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tidak. Kemurahan Tuhan. Nah, kita bisa ada di sini juga itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa sehat, kemurahan Tuhan. Kita bisa bersama-sama dalam keluarga adalah kemurahan Tuhan. Jadi nyatakanlah kemurahan Tuhan itu dengan apa? Menunjukkan teladan yang baik, udah mengasihi orang lain dengan kasih Kristus, membantu orang lain dengan kasih Kristus yang berkekurangan. Sama yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2 itu, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban saudaramu, karena itu adalah hukum Kristus. Nyatakan kemurahan Tuhan itu. Kemurahan Tuhan itu pengertiannya begini,
adalah merujuk pada sifat Allah yang Maha Kasih. Nah, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Jadi kemurahan Tuhan itu ditunjukkanlah melalui hidup dalam kasih kepada sesama. Karena Allah yang Maha Kasih telah memberkati kita, udah, meskipun kita ini tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Itu karena anugerah pengasihan Tuhan. Kenapa kita tidak layak sebenarnya? Karena banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi walaupun kita berdosa, Allah tetap merangkul, menggendong, mengasihi kita, menunggu pertobatan kita. Itulah tadi yang dikatakan dalam epistel pengantar khotbah tadi. Ya, pertobatan yang sangat perlu di situ. Nah, ini yang tertulis juga dalam Kisah Para Rasul 3:19. Bertobatlah supaya dosamu diampuni. Nah, jadi ditunggu kita untuk kembali kepadanya. Memangnya kita ini siapa di depan Tuhan? Gak ada apa-apanya kita ini. Ibarat pasir debu kita di depan Tuhan. Walaupun banyak yang kaya, pejabat, gak ada apa-apa di depan Tuhan. Karena Dia menciptakan kita. Maka kemurahan Tuhan yang memberikan kepada kita itu, kita salurkanlah kalau ada berkat Tuhan itu. Nyatakan. Dan kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu itu. Berikan juga kepada Tuhan di gerejanya. Nah, kemudian kemurahan Tuhan itu kita tunjukkan dalam kasih persaudaraan, saling membantu, bertolong-tolongan, saling mengampuni. Nah, itulah teladan. Nah, sering dikatakan orang, waduh, nesi citagihon atau apa yang sendiri pe tanggui menunjukkan contoh teladan. Gak mungkin itu. Bagaimana saya bisa mengikuti dan mendengarkan perkataanmu sementara kau tidak menunjukkan contoh teladan? Orang hatam loh, orang lomong loh, orang gerudok loh. Nah itu. Jadi di tengah-tengah kumpulan ini nggak boleh gerudoknya, nggak boleh lomo-lomonya, situ nggak boleh gerudoknya, situ nggak boleh lomo-lomonya, jemaat nggak boleh lomo-lomonya memaksa kehendaknya, enggak. Teladan yang baik. Aturan gereja dilaksanakan. Jemaat tunduk dengan aturan gereja, itulah teladan. Sudah ikut beribadah, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gereja, kemudian memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Aturan-aturan tentang persembahan pada Tuhan di gereja diberikan. Nah, itulah contoh teladan. Tetapi Paulus menasihati mereka yang lain ini yang tidak menjadi contoh teladan itu. Nah, saya sudah katakan tadi, ya, jemaat Tuhan yang terkasih, ya ini gak ada baterainya nih. 1, 2, 3 ya. Coba tampilkan dulu. Nah, ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, ayat 19. Perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semua mata-mata tertuju kepada perkara dunia. Sangat memalukan ya. Seorang Kapolres, ya, masuk TV pula itu di ada sana. Anak umur 6 tahun. Nah, yang dibuat yang tidak beres, pelecehan dan dikirim sampai ke Australia, Singapura videonya itu. Dan kemudian terlibat dalam narkoba. Nah, dalam pengadilan kita pecahnya udah AKBP kolom kombes lagi pecah bintangnya juga nggak memalukan. Nah, dan juga sangat memalukan lagi yang di daerah Lampung sana itu tentara membunuh polisi 3 orang juga gara-gara menjaga sabung ayam TNI Polri itu kan. Nah, ya, yang pangkatnya kopral lah, apalah semua. Nah, kapolseknya mati terbunuh, jadi diangkat jadi item dari KKP Yustino. Nah, kemalukan itulah aib dunia mereka adalah perut mereka. Nah, itulah
gara-gara membackup judi sabung ayam hingga korban 3 orang polisi, ya, sampai kapolseknya mati tertembak.